Bara'atun minallah. Ayat pertama. Bara'atun minallahi wa rasulih. Pemutusan hubungan, bara'ah, dari Allah dan Rasulnya. Ilal ladina ahadtum minal musyrikin, kepada orang-orang musyrikin yang kamu terikat perjanjian dengan mereka. Jadi ahadtum dari kata ahdun, janji. Nabi buat perjanjian, ya, misalkan dengan musyrikin Mekah ada perjanjian, dan juga dengan musyrikin di luar Mekah, di kabilah-kabilah di Jazirah Arabia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga membuat perjanjian. Nah, sekarang dinyatakan bara'ah, enggak terikat lagi dengan perjanjian itu. Dan itu datang dari Allah sendiri. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Jadi kalau kita enggak tanggung jawab lagi, disebut dengan bara'ah, bari'un. Jadi kalau kita bersama-sama dengan teman-teman kita, terus dia melakukan hal-hal yang dilarang, lalu kita ingatkan, jangan, tetap saja nggak mau, terus kita bilang ana bari'un, saya nggak tanggung jawab, ya, walaupun kita satu grup, tapi saya sudah ingatkan jangan lakukan, kalian masih lakukan, ana bari'un. Nah itu, ana bari'un minkum, aku lapas diri. Nanti kalau ditangkap polisi, ya jelas sejak awal saya sudah menyatakan tidak ikut. Bara'ah, ini namanya bara'ah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam juga begitu, tidak boleh ditegur oleh Allah tatkala Nabi Ibrahim mencoba memenuhi janjinya. Nabi Ibrahim dulu pernah berjanji akan mendoakan bapaknya, karena bapaknya sampai akhir hayatnya tetap menjadi seorang musyrik. Nah, janji itu dipenuhi oleh Nabi Ibrahim, berdoa, tapi ditegur oleh Allah, tidak boleh. Jadi orang-orang beriman harus bura'a, harus bari'un, nggak boleh. Dan Nabi Muhammad SAW juga tidak diizinkan untuk mendoakan, ya, keselamatan orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang musyrik atau yang tidak beragama Islam, siapapun dia, ya. Bahkan Nabi Ibrahim, bapak kandungnya sendiri, juga tidak dibolehkan. Tapi kalau sebelum meninggal dunia, ya boleh didoakan terus-menerus, ya. Jadi kalau ada orang yang musyrik, yang kafir, yang nyembah berhala, yang macam-macam, boleh kita doakan. Kita doakan supaya bertaubat, kita doakan supaya mendapatkan hidayah, tidak masalah. Doakan sehat walafiat, doakan banyak rezeki, ya tidak ada masalah, ya. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, tidak boleh didoakan lagi. Ya Allah, ampuni dosanya, masukkan dia ke dalam surga. Nggak boleh. Bari'un. Nah, itu. Jadi dulu Pak Dahlan Iskan cerita, ini yang paling berat kalau berdakwah di Cina. Karena orang Cina itu semuanya sangat hormat kepada orang tua. Dan kalau dia masuk Islam, nanti dia bertanya, bapakku, ibuku yang sudah meninggal dunia bisa masuk surga? Enggak. Ya jelas enggak bisa. Boleh aku doakan enggak? Ya enggak boleh. Itu yang berat, ya. Satu itu yang berat juga. Bagi mereka dilarang makan babi, itu terasa berat. Yang ketiga dilarang berjudi. Nah, judi bagi masyarakat Cina ya sudah merupakan ritual sendiri, ya. Jadi enggak heran kalau orang-orang Cina dalam berdagang berani berspekulasi tinggi, karena mereka sudah biasa dalam perjudian. Nah, padahal datang Islam ke dataran Tiongkok, terus mengajarkan agama Islam, dilarang berjudi. Wah, sudah berat bagi mereka. Larang makan babi, tambah berat. Apalagi kalau nanya, tidak boleh mendoakan bapak dan ibunya yang sudah meninggal dunia. Sehingga Dahlan Iskan menyarankan kalau berdakwah di sana yang tiga ini dihindari dulu.
Jangan ke sana dulu, yang lain saja. Kan banyak ajaran Islam yang bisa disampaikan. Kalaupun ditanya, ya menghindar dulu saja. Ya, menghindar dulu. Ya, dan ya itu. Kalau ada yang mau berdakwah ke Cina. Kalau enggak ke kampung Cina. Ke pecinan, di mana-mana kan ada pecinan. Bara'ah. Terus diumumkan juga waktu di Mekah ya, di Arafah, di Mina, bahwa mereka kaum musyrikin itu masih diberi waktu 4 bulan untuk bersiap-siap. Setelah 4 bulan tidak boleh lagi tinggal di tanah suci. Ya. Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Jadi kata-kata yang digunakan bukan pergi langsung, tapi fasihu. Ya, artinya silakan jalan-jalan dulu. Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Silakan jalan-jalan di bumi ini 4 bulan, cari-cari tempat di mana yang cocok. Tidak serta-merta suruh pergi. Silahkan, mau cocok di mana, mikir-mikir, jalan-jalan. Ya. Apa mau ke Mesir, apa mau ke Irak, mau ke Suriah. Nah, yang waktu itu belum masuk wilayah Islam. Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Silahkan jalan-jalan dulu selama 4 bulan sambil mikir-mikir apa yang akan mereka lakukan. Silahkan mikir 4 bulan. Misalkan mereka memilih masuk Islam, lebih bagus ya. Toh sebagian besar penduduk Jazirah Arabia itu sudah masuk Islam. Waktu Fatu Mekah hampir semua penduduk Mekah sudah masuk Islam. Masih yang ngeyel-ngeyel ini, yang masih terus keras menentang Nabi, silahkan mikir. Ada pilihan-pilihan. Pilihan pertama ya ikuti yang lain masuk Islam. Atau pilihan kedua mau pergi ke negeri lain, silahkan. Atau mungkin ada yang milih yang ketiga, kita lawan terus. Nah, untuk yang milih ketiga ini diingatkan langsung oleh Allah. Wa'lamu, ketahuilah, kalau kalian berpikir memilih nomor 3, yaitu akan terus berperang melawan Allah dan Rasulnya, wa'lamu, ketahuilah, annakum ghairu mu'jizillah, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup melemahkan Allah. Bukan melemahkan Nabi ya, tapi melemahkan Allah. Ghairu mu'jizillah, kalian tidak akan sanggup melemahkan Allah. Ini dihadapi Allah langsung. Bahkan yang terjadi nanti, wa anallah mukhzil kafirin, Allah akan merendahkan, menghinakan orang-orang kafir. Nanti bisa terbukti yang ya dalam kesempatan berikutnya bagaimana mereka terhina. Dan dulu sudah dibuktikan dalam perang Badar misalkan. Ya, perang Badar mereka kan merasa sangat hina sekali. Datang ya dengan pasukan yang besar tapi pulang dengan kekalahan. Wa anallah mukhzil kafirin. Wa azanun minallahi wa rasulih. Nah, inilah pengumuman. Azan, pengumuman, pemberitahuan. Di azan itu artinya pengumuman, al-i'lam. Jadi kalau azan salat itu artinya al-i'lam bidukhuli waqtis shalah. Azan itu secara fikih definisinya adalah ini azan salat maksud saya ya, bukan azan segi bahasa, pengumuman waktu salat sudah masuk. Oleh sebab itu jangan ditunda-tunda. Ya. Kalau kita kan banyak tertunda-tunda, sehingga azannya nggak selesai-selesai. Masjid sana udah selesai azan, sini baru mulai. Ini udah selesai, sana baru mulai. Nggak ada disiplin azan, karena muadzinnya semua sukarelawan. Ya, siapa saja yang tergerak hatinya
kebetulan ada di dalam masjid, dilihat waktu sudah masuk, ya dia coba-coba cari mana mic-nya ini. Kadang-kadang nggak tahu di mana menghidupkannya. Nah, terus cari-carinya sudah habis 5 menit, ketemu baru azan. Karena tidak ada yang ditugaskan. Tapi kalau masjid ada petugas khusus, bilalnya atau muadzinnya, insya Allah akan tertib. Ya, dia akan jaga. Mungkin 10 menit sebelum waktu masuk dia sudah siap, sudah hidupkan mic, sudah dites. Begitu masuk waktu langsung. Itu namanya al-i'lam bidukhuli waktu salah. Jadi kalau kita habis maghrib di masjid mengadakan pengajian, kemudian datang waktu isya, pengajian diteruskan saja sampailah jam 8 misalkan. Nah 8 kalau mau ke salat berjamaah salat isya nggak pakai azan lagi, langsung iqamah saja. Karena kalau azan orang terkoh, oh jam 8 kok azan. Padahal azan itu pemberitahuan telah masuk waktu sholat. Ini masuknya sudah dari tadi, jadi tidak perlu azan. Kalau mau azan, begitu masuk waktu sholat, pengajiannya di break dulu, stop, azan. Nah setelah pengajian, setelah azan terus lagi pengajian nggak apa-apa. Ya, kayak di Masjid Nabawi kan begitu. Halakah-halakah itu kan sudah selesai azan, mereka terus lagi sampai menjelang iqamah. Karena jarak antara azan dan iqamah kalau di Masjid Nabawi dan Masjid Haram kan cukup jauh ya. Kadang-kadang sampai setengah jam ya nunggu. Walaupun udah padat masjidnya masih nunggu. Kalau kita kalau di Tugu bisa 2 jam baru penuh gitu. Jadi memang, dan kadang-kadang juga buru-buru, muadzinnya buru-buru. Itu azan. Nah di sini juga digunakan itu wa azanu minallah. Ini pemberitahuan, pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia, ilan nasi. Jadi untuk semuanya. Yaumal Hajjil Akbar, pada hari Haji Akbar. Jadi istilah Haji Akbar itu tidak ada sangkut pautnya dengan hajinya Nabi. Karena tahun ke-9 waktu diumumkan ini Nabi belum pergi haji. Ya, Nabi tidak ikut. Surat ini turun, Nabi di Madinah, lalu diutus Ali bin Abi Thalib menyampaikan, menyusul Abu Bakar, dan tahun itu juga pada haji tahun itu juga disampaikan Yaumal Hajjil Akbar. Jadi bukan hajinya Nabi, karena Nabi belum pergi haji. Tahun depan baru Nabi haji. Yaumil Hajjil Akbar. Kapan itu yang disebut dengan hari Haji Akbar itu kapan? Tanggal berapa? Ada ulama yang mengatakan tanggal 9 yang disebut hari Haji Akbar itu ya tanggal 9. Ya. Jadi hari wukuf itu. Ada yang mengatakan tanggal 10-nya. Hari Aqabah tanggal 10. Ada yang mengatakan ya semua harinya. Mulai dari wukuf, kemudian tanggal 10, 11, 12, 13 semuanya itu hari apapun disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar, karena pengumuman itu tidak hanya disampaikan satu hari, tapi disampaikan berulang-ulang, mulai dari tanggal 9, tanggal 10, 11, 12 kan muter, sehingga katakan ya hari apapun pada saat apa yang kita sebut dengan Armina itu ya, Arafah, Mina, itu semua adalah Yaumul Hajjil Akbar. Kalau dalam pemahaman umum sekarang Haji Akbar itu adalah apabila wukufnya bertepatan dengan hari Jumat. Nah, itu pemahaman umum. Kayak haji kemarin. Haji kemarin kan wukufnya hari Jumat. Itu disebut oleh masyarakat umum Haji Akbar. Ini tahun ini Haji Akbar enggak? Iya, Haji Akbar. Kenapa? Karena wukufnya hari Jumat. Kenapa muncul kesimpulan itu? Karena waktu Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, wukufnya jatuh pada hari Jumat. Padahal ayat yang mengatakan Yaumul Hajjil Akbar ini sudah ada 1 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji. Ya.
Jadi tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Menyenangkan orang kan nggak apa-apa. Jadi kalau saya ketemu jamaah haji yang senang sekali, alhamdulillah Ustaz, kita bisa haji akbar, ya sudah, nggak usah dibantah. Nggak usah dibantah, biarkan saja, nggak apa-apa. Karena pada hakikatnya semua haji adalah haji akbar. Mau jatuh hari apapun wukufnya, haji itu semua akbar. Karena kalau tidak akbar jadi umrah. Kalau tidak akbar jadi umrah. Maka haji umrah disebut haji kecil. Ya. Bukan anak kecil pergi haji, tapi haji kecil. Karena kenapa disebut haji kecil ya? Karena tidak ada arfinanya, nggak ada arafah minanya. Ya, ada cuma tawaf, sa'i, terus tahallul ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Nah, kalau ada arafahnya, ada minanya, semua haji akbar. Jadi bapak yang sudah pergi haji, ibu yang sudah pergi haji, apakah hukumnya jatuhnya hari Ahad, hari Senin, hari apa saja, insya Allah semua adalah haji akbar. Karena waktu diumumkan ayat ini disebut Yaumul Hajjil Akbar. Semua adalah haji akbar. Apa pengumumannya itu? Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Nah, jadi hati-hati jangan wa rasulih. Seperti dulu pernah kita ceritakan dan di buku-buku tentang sejarah Nahwu itu disebut. Datang seorang Arab Badui ya, ke Madinah di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Lalu dia bertemu dengan seorang penduduk Madinah, lalu dia bilangkan, "Aqri li syai'an minal Qur'an." Tolong bacakan untuk saya sebagian atau apa saja yang kamu mau bacakan Al-Qur'an. Nah, orang tadi tentu hafalan ya. Pilih surat Taubah ini. Tapi sampai pada ayat Annallahu bari'un minal musyrikina, orang tadi baca wa rasulih. Karena terpengaruh dengan huruf atafnya. Annallahu bari'un minal musyrikina wa rasulih. Minal musyrikin kan majrur dengan min. Ada waw ataf lalu terpengaruh dengan ataf begitu. Itu biasa dalam bahasa Arab. Ataf mengikuti yang sebelumnya. Sehingga dia baca Annallahu bari'un minal musyrikina wa rasulih. Dasar orang Badui, dia ikuti saja. Malah dia katakan in kana Allahu bari'an minal musyrikina wa rasulihi fana abra'u minhu. Kalau Allah berlepas diri dari orang musyrikin dan juga berlepas diri dari rasulnya, maka saya lebih berlepas diri lagi. Termasuk berlepas diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah orang. Pegang tangannya, ditarik, bawa menghadap Umar bin Khattab. Lalu Umar mendamaikan, apa masalahnya? Dia ceritain, saya minta dibacakan ayat, dia baca Annallahu bari'un minal musyrikina wa rasulihi. Saya bilang in kana Allahu bari'an minal musyrikin wa rasulihi fa ana abra'u minhu. Umar mengatakan, ya bacaannya salah, yang betul itu wa rasuluhu. Jadi wawnya di situ bukan waw ataf tapi waw istinaf ya, waw awal kalimat. Nah, sehingga bunyinya nanti yang tidak disebutkan wa rasuluhu bari'un minal musyrikin. Annallahu bari'un minal musyrikin wa rasuluhu bari'un minal musyrikina aidan. Nah, begitu kalau dipanjang-panjangin. Jadi Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kaum musyrikin. Fa'in tubtum, ini tawaran pertama. Fa'in tubtum, kalau kalian orang-orang musyrikin bertaubat, artinya kemudian masuk Islam, fa huwa khairul lakum. Itulah yang paling baik bagi kalian. Wa in tawallaitum, jika kalian berpaling menentang, fa'lamu, ketahuilah, annakum ghairu mu'jizillah, kalian semua tidak akan kuat menghadapi Allah, tidak akan bisa melemahkan Allah. Wa basyiril ladzina kafaru, berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bi'adzabin alim, bahwa mereka akan diberi azab yang sangat pedih. Ini gaya bahasa yang terbalik.
ya. Jadi apa namanya itu? Gaya bahasa terbalik, ya. Beri kabar gembira. Biasanya kabar gembira itu yang enak-enak. Ini kabar gembiranya akan diberi azab yang pedih. Wabasyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Itu banyak dalam Al-Qur'an gaya bahasa dibalik begitu. Ya. Saya nggak tahu istilah sastranya apa itu. Wabasyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Makanya kalau ngomong dengan orang itu dilihat wajahnya. Ya. Walaupun dia memuji, lihat wajahnya. Bagus. Apakah bagusnya itu benar-benar memuji bagus, apa cemoohan bagus, atau sudah marah dia? Karena ibu-ibu dengan anaknya kan begitu juga, udah puncak marahnya, udah bagus, bagus. Anaknya nggak paham, ya terima kasih Bu. Ibunya sudah emosi, bilang bagus, anaknya nggak ngerti, nggak memperhatikan. Wajah ibunya udah merah, bilang bagusnya, ya. Itu enaknya kalau komunikasi langsung kita dapat bantuan dari gerak fisik tubuh orang, dari wajahnya, dari senyumnya. Tapi kalau tertulis kan nggak tahu kita, ya. Kalau tertulis harus dipahami saja. Wabasyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Nah, inilah bagian awal ayat 1 sampai 3 dari surat At-Taubah, dan nanti akan dibahas panjang lebar dan lebih detail, ya, pada ayat-ayat selanjutnya, bagaimana penerapan pemutusan hubungan itu. Jadi apakah masih ada pengecualian, ya, apakah serta-merta setelah 4 bulan semuanya putus atau masih ada pengecualian? Nanti akan diuraikan pada